Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan khususnya serta rekan-rekan sejawat pada umumnya. Di video pembelajaran atau video permasalahan yang teridentifikasi di bulan Agustus kemarin untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 10, yaitu pada saat pemberian materi tes untuk atletik nomor lari, ada beberapa masalah atau kendala yang dihadapi atau yang ditemukan, yaitu bahwa siswa mengalami berbagai keluhan, diantaranya sakit di bagian kaki, kemudian bagian betis, kemudian juga ada yang mengeluh juga sakit di bagian pinggang dan perut. Dari permasalahan tersebut, imbasnya jumlah kehadiran siswa esok hari setelah melaksanakan proses KBM atau pelaksanaan tes lari, banyak yang tidak masuk sekolah dengan alasan sakit setelah melakukan aktivitas tes lari. Dari hal inilah maka akar permasalahannya muncul, karena sangat berpengaruh terhadap kehadiran siswa di esok harinya pada mata pelajaran yang lain atau kehadiran di hari yang lainnya. Kemudian dari permasalahan yang timbul, alternatif solusi yang diberikan diantaranya adalah yang pertama, menekankan pentingnya pemanasan yang cukup, karena pemanasan adalah sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat cedera. Masih terdapatnya tingkat cedera pada siswa ini disebabkan karena siswa tidak benar-benar atau tidak secara serius melakukan pemanasan. Makanya sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya tekankan bahwa pemanasan ini sangat penting pada saat atau sebelum siswa melakukan aktivitas tes lari, karena kalau misalnya pemanasannya kurang atau pemanasannya itu salah atau pemanasannya tidak baik atau dilakukan dengan salah-salahan, akan sangat berpengaruh pada saat setelah melakukan aktivitas tes. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan tanya jawab secara menyeluruh dengan semua siswa dari semua kelas 10 yang melaksanakan aktivitas tes, tentang bagaimana dampak tersebut bisa muncul. Kemudian juga dijelaskan bahwa dampak atau hal yang muncul dari setelah melakukan aktivitas tes adalah hal yang wajar. Kemudian yang ketiganya adalah memberikan penjelasan yang persuasif dan mudah dimengerti oleh siswa tentang dari dampak tersebut, dan itu adalah hal yang wajar pada saat setelah melakukan aktivitas tes lari. Yang keempat adalah menyarankan bahwa semua siswa yang sudah melakukan tes lari untuk menggunakan es batu atau es balok, atau bisa menggunakan dengan kompres air dingin pada bagian tubuh yang dirasa oleh mereka sakit setelah melakukan tes lari. Yang selanjutnya, setelah dari alternatif solusi, maka muncul hasil dari pemecahan masalah. Jadi hasil dari pemecahan masalah setelah dievaluasi dari pelaksanaan tes lari tersebut adalah bahwa dari alternatif solusi yang diberikan, hampir 99% dari siswa yang telah mengikuti tes kemudian besoknya bisa masuk sekolah seperti biasa, dan tidak terlalu banyak yang mengeluhkan sakit setelah pelaksanaan tes. Yang selanjutnya adalah meningkatnya pengetahuan dari dan pemahaman siswa yang telah melakukan aktivitas lari dengan perlakuan yang diberikan pada tubuh pada saat setelah melakukan tes lari khususnya dan setelah melakukan aktivitas olahraga pada umumnya. Jadi pengetahuan siswa meningkat tentang bagaimana pentingnya pemanasan sebelum melakukan aktivitas lari, apalagi pada saat tes yang membutuhkan kecepatan tinggi. Kemudian cara menangani dampak setelah melakukan aktivitas lari. Kemudian semua rujukan yang saya pergunakan untuk pemecahan masalah di atas antara lain adalah dari artikel yang dimuat oleh Satria Haji Purwaka, kemudian yang ditinjau secara menyeluruh oleh medianya oleh Dr. Ratna Anissa Nurfitra, kemudian spesialis kesehatan olahraga, yang menyatakan bahwa salah satu dampak untuk mengurangi rasa sakit atau keluhan setelah melakukan aktivitas fisik khususnya kemudian untuk lari jarak pendek atau aktivitas sprint ini adalah dengan menggunakan kompres es batu atau kompres dengan air dingin.
Dari artikel yang dimuat di tulisan tersebut, kemudian yang didasarkan dengan sumber yang valid, bahwa penyebab cedera adalah adanya gerakan lutut yang menekuk, kemudian juga tekanan yang tinggi. Setelah itu juga pelari itu mengalami cedera karena bisa disebabkan oleh kurangnya pemanasan atau tekanan dari aktivitas lari. Kemudian juga hal ini adalah hal yang normal, tapi akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman setelah melakukan aktivitas tersebut. Kemudian mengutip dari Better Health Channel, cedera berlari dapat dihindari. Di antaranya adalah dengan satu, perhatikan intensitas lari. Yang kedua itu adalah susun rencana, artinya adalah sebelum berlari pastikan Anda membuat rencana lari sesuai dengan tingkat kebugaran. Kemudian juga larinya dilakukan secara bertahap, baik dari segi jarak maupun waktu. Yang ketiga adalah lakukan pemanasan dan peregangan. Pemanasan dan peregangan secara menyeluruh, terutama pada bagian betis, paha belakang, paha depan, dan selangkangan terlebih dahulu sebelum berlari. Hal ini berguna untuk meningkatkan rentang gerak otot serta mengurangi tekanan pada sendi dan tendon. Selain itu, kegiatan ini pulihkan otot secara bertahap, dan yang kedua, rangkaian olahraga ini penting untuk menghindari cedera olahraga. Yang keempat, sumber rujukannya adalah untuk mencegah dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat pusing, sakit kepala, kram, dan lelah yang berlebih. Inilah yang menyebabkan siswa sakit di sekitar daerah betis, kemudian juga sakit di daerah perut pada saat setelah melakukan aktivitas fisik atau aktivitas tes lari. Hal tersebutlah yang membuat performa olahraga menurun dan otot bermasalah, sehingga sebelum melakukan aktivitas lari atau setelahnya itu harus minum air putih yang cukup. Dari masalah yang timbul dari permasalahan pembelajaran aktivitas lari, terutama untuk nomor tes lari sprint ini, setelah dilakukan cek dan dicek, kemudian juga penanganan permasalahan dari berbagai sumber rujukan yang valid, alhamdulillah siswa bisa berkurang dari jumlah ketidakhadirannya secara signifikan dari tes lari hari pertama sampai dengan hari keempat yang saya ajar. Jadi permasalahannya setelah muncul di hari pertama, kemudian langsung ditindaklanjuti di hari kedua, harus seperti apa permasalahannya dipecahkan, dan pada hari berikutnya secara signifikan permasalahan bisa dikurangi atau bisa ditekan, sehingga siswa tidak terlalu banyak yang bolos atau tidak masuk sekolah setelah melakukan aktivitas tes lari jarak pendek. Demikian permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran Penjas di bulan Agustus kemarin pada saat tes lari jarak pendek nomor atletik, serta solusi, kemudian pemecahan permasalahan dan rujukan dari permasalahannya. Semoga apa yang disampaikan di video ini bisa berguna, bermanfaat bagi rekan-rekan semua, terutama atau khususnya guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan umumnya untuk perkembangan dunia pendidikan. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.